Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimus solihat. Alhamdulillahilladzi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman lisanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam mir lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Miftahul Khair yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillah. Bersolawat kita kepada Nabi kita dengan kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita sudah masuk daripada tanggal 14 Zulhijjah. Kemarin hari terakhir disebut Nabi sebagai hari tasyrik. Dalam kitab Imam Ahmad nomor urut hadisnya 19.797, dalam kitab Muslim nomor urut hadisnya 1141, kata Nabi, ayyamut tasyrik ayyamul aklin wa syurbin wa zikrin Allah azza wa jalla. Hari tasyrik itu hari makan-makan, hari minum, hari banyak berzikir. Maka haram berpuasa 3 hari setelah puncak daripada Idul Adha. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata pertama yang disebut Nabi di hari tasyrik itu dari kata syarraqa, artinya menjemur daging. Karena dulu belum ada kulkas, belum ada freezer, maka orang pada menjemur daging supaya awet. Kalau zaman sekarang udah ada kulkas, sudah ada freezer. Ada yang sudah 4 hari ini belum tersentuh dagingnya. Saking banyaknya daging orang didapatnya ya, makan sini, makan situ. Belum tersentuh lagi yang di rumah. Nah, perkara pertama yang disebut oleh Nabi adalah yaumun aklin, hari makan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu daripada rahasia sehatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu dalam berbagai macam riwayat paling banyak disebutkan sakitnya hanya 3. Hammun, mabtun, masdu', demam, sakit perut, dan sakit kepala. Nabi itu dalam berbagai macam riwayat, diantaranya Ibnu Abbas menyebutkan hanya ditemukan paling banyak 20 helai ubannya, baik di kepala maupun di janggutnya. Kemudian Nabi itu ketika usianya diangkat menjadi Nabi 40 tahun, masih kuat gagah perkasa, mendaki daripada Gua Hira itu yang tingginya lebih daripada 600 meter. Lalu di usianya yang tidak muda menurut orang Indonesia hari ini, Nabi itu kontak fisik perang pertama kali di usia 53 tahun. Terjadi lebih kurang 27 perang yang dipimpin langsung oleh Nabi, 9 perang dengan kontak fisik, 1 yang terbunuh dalam perjalanan oleh tangan Nabi Ubay bin Khalaf, itu pun badan Nabi aman-aman saja. Nabi SAW pun di ujung usianya, kurang lebih sekitar 90 hingga 93 hari sebelum wafat, menyembelih 63 ekor onta dengan tangannya sendiri. Fisik yang luar biasa, kesehatan yang luar biasa, yang memang dijaga dan berpola oleh Rasulullah SAW. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subuh hari ini kita akan melihat bagaimana Al-Qur'an berbicara tentang makan. Kita akan melihat bagaimana pola makan. Apalagi setelah Idul Adha ini, banyak yang
numpang mampir ke rumah sakit. Kenapa ini belakang leher udah ngenyut-ngenyut nih? Rupanya tensi udah naik. Dihantam dari Idul Adha sampai kemarin daging semua. Biasa 3 kali sehari, ini 5 kali sehari. Ya, mumpung Ustadz dia bilang. Maka ini penting karena pola makan akan tentu berkaitan dengan pola kesehatan, akan tentu berkaitan dengan pola ibadah kita kepada Allah. Panjang umur tapi tidak sehat. Ada kesempatan ke Mekah, ke Madinah tapi tidak sehat. Jadi masalah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau Bapak buka Quran surat Al-Hajj ayat 28 dan Al-Hajj ayat 36. Surat ke-22 itu juz ke-17. Kalau ayat 28 halaman 335, kalau ayat 36 halaman 336. Kata pertama yang Allah sebutkan dalam rangkaian Idul Adha adalah fakulu minha wa at'imul qani wal mu'tar di Al-Hajj 36. Sedangkan di Al-Hajj 28 fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Sama. Perintah pertama dari rangkaian Idul Adha setelah usai sholat Idul Adha dan berkurban, perintah pertamanya makan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi tidak pernah pulang, kata Aisyah, ke rumah dari tempat penyembelihan kurbannya sebelum memakan daripada hati dombanya dibakar lalu dimakan. Itu pun untuk menunjukkan sunnah bagi yang berkurban untuk memakan dari bagian kecil daripada hewan kurbannya, bukan dijadikan dalil semakin banyak yang diambil oleh peserta kurban. Ini namanya tidak ikhlas. Jamaah yang dimuliakan Allah, coba kita lihat lagi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Kalau merujuk dalam kitab Al-Mufahras Al-Fas Al-Quran Al-Karim yang disusun oleh Imam Muhammad Fuad Al-Baqi, kata makan itu ditemukan 109 kali di dalam Al-Quran. 29-nya berhubungan dengan pola makan. Kalau Bapak buka surat Al-Maidah ayat 1 sampai 5 itu bicara tentang makanan halal haram. Nama suratnya pun Al-Maidah, hidangan, 5 kali disebut di dalam Quran. Ada disebut to'am, kue, 48 kali disebut di dalam Quran. Ada disebut dengan goda, akan siang, 12 kali disebut di dalam Quran. Makanya di Indonesia biasanya makan siang itu di atas jam 12. Kalau ada orang makan di bawah jam 12, ditanya sama orang, kok makan apa? Nah, nggak tahu aku makan apa ini. Padahal udah sarapan nasi kuning tadi. Ya, jam 11 ngantam lagi dia. Nanti jam 2 ngantam lagi dia. Goda 12 kali disebut di dalam Quran. Jamaah rahimakumullah, ketika Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam disebut 2 kali. Ini hebat surat ini Pak, ayat ini Pak. Nanti perhatikan di rumah ya. Yang pertama Al-Baqarah 35, yang kedua Al-A'raf ayat 19. Perintahnya sama kepada orang yang sama di tempat yang sama dengan larangan yang sama, tapi ada kata yang Allah hilangkan. Al-Baqarah 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hazihi sajarata fatakuna minadh dhalimin. Al-A'raf ayat 19. Wa ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hazihi sajarata fatakuna minadh dhalimin. Sekilas sama, perintahnya sama, larangannya sama, tempatnya sama, tapi ada kata yang Allah hilangkan di Al-A'raf ayat 19. Coba kita lihat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah menyebutkan kepada Nabi Adam dalam firman-Nya uskun
anta wa zaujukal jannah. Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Para ulama tafsir, Ibnu Katsir, Ibnu Abbas menyebutkan dalam kitab tafsirnya, kalau ada kata yang disebutkan lebih awal, itu menunjukkan makna afdoliyah, lebih afdol. Ahamiyah, lebih penting. Coba kita lihat. Kata Allah, Adam, uskun, tinggallah, anta, engkau, wa zaujuka, dan istrimu di dalam surga. Uskun anta wa zaujukal jannah, di dalam surga. Kata istri lebih dulu daripada kata surga. Apa ilmunya? Jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Adam paham betul. Begitu nikmat surga ini, begitu luas surga ini, tapi kalau tidak ada istri, kosong. Maka Nabi Adam minta istri. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bisa enggak Allah menyebutkan surga dulu baru istri? Bisa. Nanti buka surat Az-Zukhruf, surat ke-43, juz ke-27, ayat ke-70. Az-Zukhruf 70, halamannya 494. Apa kata Allah? Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah ke dalam surga, kamu dan istrimu. Bisa surga dulu. Karena konteksnya orang beriman, bukan nabi. Beda kualitas, beda kelas. Tapi ketika Allah perintahkan Nabi Adam, baik di Al-Baqarah 35, baik di Al-A'raf ayat 19, kata istri lebih dulu daripada kata surga. Mohon izin, mohon maaf, kalau ada orang punya rumah besar, tapi istrinya durhaka, sempit, disuruh pakai jilbab enggak mau, disuruh jaga aurat jangan ketat-ketat enggak mau, disuruh sholat enggak mau, rumah besar. Tapi ada orang punya rumah sederhana, istrinya taat luar biasa, lapangnya luar biasa. Saya pernah mengalami kejadian nyata, Pak, di provinsi, di Pulau Sumatera. Saya tidak sebut nama provinsi. Di Pulau Sumatera, saya diundang kajian di rumah orang kaya, Pak. Besarnya rumahnya, Pak. Parkir mobilnya lebih 13 ku hitung, Pak. Parkir motor, pos satpam, satpamnya 3 pula di depan itu. Kata Pak Satpam, taruh sini aja Ustaz motornya, dia bilang. Malu-malu aku bawa motor situ, Pak. Sampai di sana, Pak, tidak lama kemudian dijemput dengan mobil Golf, Pak. Mobil Golf itu, Pak, yang tidak ada kaca gitu. Udah kayak Ustaz Abdul Somad pula aku naik mobil ini. Mau dibawa kemana aku? Ternyata ada masjidnya di belakangnya, Pak. Masya Allah, tabarakallah. Kajiannya rame, Pak. Karyawannya lebih 1000-an itu, Pak. Tapi yang datang mungkin tidak sampai, Pak. Selesai kajian itu, Pak, dia bilang, Ustadz jangan pulang dulu, ngopi-ngopi dulu yuk. Diajak sama tuan rumah, Pak, masih gitu. Ya tuan haji, gue bilang. Naik, masuk ke dalam rumahnya, Pak. Ternyata dia bilang, Ustadz kita ke atas dulu. Pakai lift, Pak. Kali ini aku lihat rumah ada lift. Naik lift, Pak, naik ke atas. Ada kolam renang, Pak, lantai 2. Biasa kolam renang lantai 1. Kolam renang lantai 2. Dalam hati sepas naik itu, Pak, ya Allah, pengen punya rumah kayak gini ya Allah. Kayakan juga ya Allah seperti Engkau mengayakan makhlukmu ini ya Allah. Ketika sampai di kolam renang itu, Pak, tidak sampai masuk, pakai kaca dia, Pak. Ada, mohon maaf, beberapa, tidak sampai 10 perempuan-perempuan berbaju berenang sambil nge-vape, sambil merokok, rambutnya pirang-pirang, Pak. Di bawah kajian, di atas pesta. Apa dia bilang, pegangnya tangan saya, Pak, dibisikkannya telinga saya, dia bilang, Ustadz, yang di ujung itu istri saya. Sakit, Ustadz, sempit, Ustadz. Dalam hatiku, ya Allah, tidak jadi Allah kalau kayak ini, ya Allah. Maka kalau dikasih pilihan, rumah besar istri durhaka atau rumah sederhana istri soleha, saya yakin jawaban bapak-bapak, rumah besar istri soleha. Pasti milih yang ketiga. Tak mau dia milih yang kedua. Ya, karena memang penting, Pak. Ya. Harta ndak dibawa mati, Ustaz. Betul. Tapi orang yang kita tinggal mati perlu dikasih harta.
Nabi enggak miskin kok, 100 onta disembelih, 20 ekor onta muda untuk maharnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka istri zaujun itu disebut lebih awal. Bisa enggak Allah bilang, Adam, tinggallah di dalam surga bersama istrimu? Bisa. Uskun anta fil jannah ma'a zaujuka. Bisa. Tapi kalimatnya tidak. Uskun anta wa zaujukal jannah. Kalau ada kata disebut lebih awal, itu menunjukkan ini yang lebih afdol. Apa contohnya? Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelum minta, sujud dulu. Sembah dulu Allahnya, baru minta. Ini kebanyakan minta ke masjid, enggak. Allahu Akbar. An-Nisa 36, ada 9 perintah Allah Subhanahu wa taala. Nomor 1-nya sembah Allah, nomor 2-nya berbakti kepada kedua orang tua. Buka kitab Adabul Mufrad, 1322 hadis, 644 bab. 46 hadis pertama menyebutkan tentang bakti kepada orang tua. Prioritas paling utama ridho Allah pada ridho orang tua. Lihat surat Al-Kautsar yang kemarin kita Idul Adha. Surat ke-108 itu. Apa kata Allah? Fasolli li rabbika wanhar. Sholat dulu baru berkurban. Perhatikan sholatmu, perhatikan kurbanmu. Ini ada orang di planet Jupiter ini Pak ya. Jadi panitia jadi pengurus masjid tak mau. Jadi jamaah ke masjid malas. Ke masjid tak pernah muncul. Giliran Idul Adha, bawa pisau jadi panitia. Dari jam 8 sampai jam 4 ada dia di masjid. Aku kalau jadi Ijroil, aku tempeleng betul orang itu. Kau kemana kau selama ini? Soli, sholat dulu. Makanya supaya menang, lihat panggilannya. Hayya 'alal falah. Diletakkan setelah hayya 'ala sholah. Bagaimana mau menang kalau sholat enggak? Ahamiyah, afdoliyah. Begitu konsep di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan kurban itu, ayat pertamanya itu ngandeng. Inna a'toina kal kausar. Engkau sudah dikasih nikmat banyak. Itu dalam ilmu bahasa Arab Pak. Itu terjadi perubahan kata. Dari huruf waw, dari huruf ya berubah menjadi huruf waw. Karena ini bukan bahasa Arab saja. Ini bahasa Allah. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalam Allah. Ini menunjukkan Al-Quran bukan tulisan Nabi Muhammad. Al-Quran bukan tulisan orang Arab. Seharusnya Pak, kata kausar itu asal katanya kasir, banyak. Kalau Bapak jalan-jalan ke ujung pandang, maksi, orang yang paling banyak megang duit namanya kasir. Jamak kasir itu kaisar. Tanya sama guru bahasa Arab. Harusnya inna a'toina kal kaisar. Lalu kenapa Allah menyebutnya kausar? Merubah huruf ya menjadi huruf waw, itu menunjukkan huruf waw lebih tebal daripada huruf ya. Kata ganti laki-laki orang ketiga huwa. Kata ganti perempuan orang ketiga hiya. Laki-laki lebih tebal daripada perempuan. Tanya dokter kesehatan, digandengkan laki-laki umur 60 dengan perempuan umur 60, maka kulit laki-laki umur 60 lebih tebal daripada kulit perempuan umur 60. Perempuan kulitnya lebih tipis. Karena diciptakan dari dilak. Bukhari 3331. Sahih hadisnya. Tulang rusuk yang paling tipis, yang paling rapuh, yang paling banyak cairan. Tapi laki-laki, manusia, kata Allah, Nabi Adam, mintin dari tanah. Al-An'am ayat 2, As-Saffat ayat 11, Al-Hijr ayat 26. Maka perempuan kulitnya lebih tipis, maka sering-sering diajak ke toko skincare. Biar bagus kulitnya nih kan. Untuk suami boleh lah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan daripada istri ini penting, ada orang bertanya pula, Pak, saya kajian kayak gini. Jadi Ustadz, istri kita di dunia ini, istri kita di surga Ustadz. Iya, Allahu Akbar. Mati aku Ustadz. Kenapa Pak? Di dunia aja ngomel terus dia Ustadz, apalagi nanti di sana loh. Bisa tukar enggak Ustadz? Nah, enggak tahu aku bisa tukar apa enggak. Di sana enggak ada lagi cemburu, di sana enggak ada lagi marah, di sana tidak ada lagi ngomel. Maka kata Nabi, khuliqa imra'atan min dila. Istrimu diciptakan dari rusukmu yang paling bengkok, kata Nabi. Jangan diluruskan.
kecuali dalam perkara agama. Kalau dia ngomel, kalau dia marah, biarkan. Patah kalau diluruskan. Istri itu ngomel, marah-marah, tinggi nadanya, mohon izin, mohon maaf, bukan untuk menang atas suaminya, tapi untuk menunjukkan betapa letihnya mengurus rumah tangga tanpa gaji bulanan. Ada gaji bulanannya, Pak. Ada bonusnya, nyuci lagi, masak lagi, udah masak capek-capek, keasinan pula. Makanya Fatimah sampai minta pembantu, sampai bebekas punggungnya, bebekas tangannya. Kata Nabi, janganlah pakai pembantu, mengurus rumah tangga ini pahalanya begitu besar. Inilah makna istri ini sangat penting didapatkan juga ikut masuk ke dalam surga. Nah, kemudian baik di Al-A'raf 19 maupun di Al-Baqarah 35, kalimat pertama, kata pertama yang Allah sebut makan. Al-Baqarah wakula, Al-A'raf fakula. Berubah, Pak. Al-Baqarah pakai huruf waw, Al-A'raf pakai huruf fa. Artinya beda. Ini namanya ilmu tafsir. Huruf sambung, huruf atof dalam Quran itu minimal ada 3. Ada wa, ada fa, ada summa. Kalau wa berurutan, jedanya tidak lama. Ja'a Ali wa Muhammad, Ali datang, selanjutnya Muhammad datang. Wa iz yarfa'ul Ibrahimul qawaid minal baiti wa Ismail, Ibrahim mendirikan daripada Ka'bah dibantu anaknya Ismail. Wa. Kalau disebut fa itu langsung. Faman kana maridon aw ala safarin fa'iddat min ayyamin ukhar. Siapa yang kemarin batal puasa, kata Allah, sakit, maka cepat ganti. Kodok cepat pakai fa. Jangan tunggu nanti mau Ramadan lagi baru ganti puasa, baru ganti puasanya. Fa. Ja'a Ali fa Muhammad, Ali datang, Muhammad langsung datang. Fa. Tapi kalau disebut summa itu jaraknya lama. Kaifa takfuru billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Karena proses hidup ini tidak sebentar. Alam rahim 9 bulan, alam dunia, alam kubur jauh lebih lama daripada alam dunia, alam mahsyar jauh lebih lama daripada alam kubur, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul syirat, panjang. Maka pakai summa, bukan pakai wa, bukan pakai fa, karena jaraknya lama. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, di Al-Baqarah 35 pakai wa. Makannya masih santai, makannya tidak terlalu cepat. Wa. Kalimat setelahnya, wa kula minha rogodan, makannya sepuas-puasnya. Rogodan, rogodan itu puas-puas, kenyang lah. Walaupun di surga ada kenyang. Min haitsu syi'tuma, dari arah yang mana kau suka. Tapi kalau Bapak buka Al-A'raf ayat 19, kata rogodan hilang, nggak ada lagi. Kata wa berubah menjadi fa. Fakula min haitsu syi'tuma. Rogodannya nggak ada. Kenapa begitu? Beda. Kata Allah di Al-A'raf 19, makannya lebih cepat. Jangan main-main lagi. Pikirkan betul jalan makannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Al-Maidah tadi saya sebut ayat 1 sampai 5 bicara makanan, ayat 6 bicara tentang sholat. Kalau ada orang terganggu masalah makanannya, sholatnya pasti terganggu. Kalau ada orang makan makanan haram, maka sholatnya bermasalah. Di Al-Baqarah 35, di Al-A'raf 19 bicara halal haram. Kata Allah boleh makan seluruhnya. Wala taqrabu hazihi sajarata. Yang diharamkan cuma satu. Ini menunjukkan yang halal lebih banyak daripada yang haram. Ada orang bilang hari ini ya cari yang haram aja sulit, dia bilang. Dah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kenapa makan di Al-A'raf dengan makan di Al-Baqarah berbeda? Karena konteks iblis berbeda. Di Al-Baqarah iblis baru tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis abawastakbar wa kana minal kafirin. Ayat 34-nya. Itu rahasianya.
Iblis baru menyatakan, aku tidak mau sujud kepada Adam. Tapi masih berteman, Pak. Dengan malaikat masih berteman. Oke, silahkan. Maka makannya masih rogodan, santai-santai saja. Tapi di Al-A'raf ayat 19, ayatnya berbeda. Iblis sudah angkat bendera. Summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an syama'ilihim wa an aimanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aksarahum sakirin. Kata iblis, karena aku dibilang sesat, aku bersumpah akan mengganggu Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Iblis di Al-A'raf ayat 19 sudah angkat bendera perang. Di Al-Baqarah belum. Ini menunjukkan ketika musuh sudah ada, makan kita tidak boleh main-main lagi, Pak. Ketika kita sudah bekerja dengan dunia untuk mencari rezeki yang halal, maka pola makannya harus dipikirkan. Karena di surga kita tidak perlu memikirkan cara makan lagi. Tapi ketika kita di dunia, musuh banyak, orang yang tidak senang banyak, tantangan kerja banyak, pola makannya harus dipikirkan. Ketika iblis masih biasa-biasa saja, kata Allah rogodan, senang-senang saja. Tapi ketika iblis sudah angkat bendera perang, kata Allah, fakula min haitsu syi'tuma, jangan lagi santai-santai. Ada iblis yang siap mengganggu. Kalau kita, Pak, mohon maaf, datang ke pesta pernikahan, pasti enak makannya, Pak, bebas pilih prasmanan, Pak. Ketika kita duduk di bangku, tiba-tiba datang orang duduk di samping kita, musuh kita yang 3 bulan tidak pernah kita tegur. Itu pasti nafsu makannya hilang. Orang kalau ketemu orang yang tidak disenang, itu makannya berubah, Pak. Datang ke restoran, ngelihat musuhnya, Pak, bisa putar mobilnya itu, Pak. Sholat ke masjid aja, Pak, itu kadang hobi masbuk. Ada orang tuh, Pak. Kenapa? Dia lihat dulu musuhnya di mana. Musuhnya di situ, dia sholat di situ nanti, Pak. Nggak bisa tenang lagi. Maka kata Allah, Dam, makanmu harus diperhatikan sekarang. Karena ada orang yang tidak senang denganmu. Makanya Nabi diracun dengan makanan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, makan ini berpola. Nabi makan pagi tidak terlalu banyak, kata Aisyah, kecuali minum madu dan air yang dicampur dengan madu. Nabi makannya di waktu duha 7 butir kurma. Nabi makan siangnya tidak terlalu berat, ya, roti campur irisan daging, kadang campur minyak samin, minyak zaitun. Nabi makan malamnya paling jarang setelah Isya, paling sering sebelum maghrib. Nabi mengosongkan lambungnya 4 jam sebelum tidur. Tuh pola makan yang luar biasa. Nabi itu sedikit makannya, sama kayak umatnya hari ini, sedikit-sedikit makan. Beda-beda tipis lah dengan Nabi. Ya, nanti dapat sarapan, contoh pulang ke rumah hantam lagi. Jam 10 udah begoyang lagi, cacing di perut nih, makannya lagi. Habis zuhur ngantam lagi, sore nanti salome pula dihantamnya lagi. Habis maghrib nasi goreng pula lagi. Bangun malam jam 11, mau tahajud ngeliat Indomie pula. Indomie pula dihantamnya. Sambil pasang status, Besti jangan lupa tahajud ya. Gayamu. Jamaah yang rahmati Allah, makanmu akan mengganggu kesehatanmu. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ya'qilun. Surat Yasin ayat 68 halaman 444. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi nikmatnya, kata Allah. Dulu, Pak, umur 20 makan kondro 4 mangkok masih kuat. Sekarang 1 mangkok ada kena omel. Ingat, tekanan kata istrinya. Gigi udah pada bolong, udah pada hilang, nggak bisa nyaman lagi. Dihilangkan gigi, kata Allah, supaya berkurang nikmat makanmu. Pola ibadah, lihat ketika Allah sebutkan di Al-Baqarah 168, ya ayuhan nas kulu mimman fil ardi halalan thayyiban. Hei manusia, kata Allah, kalau makan cari yang halal, cari yang baik.
Karena halal saja tidak cukup. Orang yang punya asam urat tidak cocok makan jeroan, tidak cocok makan emping melinjo, halal. Tapi jangan coba-coba, tidak bergerak kakimu. Bukan saja halal, tapi toyib. Tapi ketika orangnya sudah berubah menjadi orang beriman, Al-Baqarah 172, halaman 26, kata halalnya Allah hilangkan. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibat. Kalau dia orang beriman, dia sudah tahu mana yang halal, mana yang haram. Tidak perlu diajarkan lagi. Dia pilih yang baik untuk kesehatannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebutkan dalam kitab Tirmizi, nomor hadis 1885. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La tashrabu wahidan kasyurbil ba'ir washrabu masna wasulasa wasamma iza syaribtum wahamdu iza rafa'tum. Kata Nabi, kalau minum jangan minum satu napas. Dilarang Nabi. Kata Nabi seperti binatang. Glek 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 glek. Bismillah. Alhamdulillah. Mana kita lihat orang kayak gitu ya? Kata Nabi minum 2 kali, minum 3 kali. Lihat isi minumannya. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Walaupun sunnah, Pak. Itu cara Nabi. Kata Nabi jangan seperti binatang, onta, bair. Minumnya gluk 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 gluk. Apalagi sambil berdiri tidak sunnah. Duduk kata Nabi, terfilter lambungmu. Makanya yang satu-satunya minum yang dicontohkan Nabi berdiri, minum air zam-zam. Kami minum air zam-zam itu boleh berdiri, Pak. Kulihat kata Ibnu Abbas minumnya berdiri. Bahkan dianjurkan minum air zam-zam itu di dekat Ka'bah itu berdiri. Karena kalau duduk ngantri orang di belakang. Ayo gantian, ayo gantian. Orang Indonesia ini terlalu sopan. Ya, ngantri kan banyak orang gantian minum. Agak jauh dikit duduk enggak apa-apa. Ambil tetap sunnahnya Ustaz, oh boleh, tidak jadi masalah. Nah jamaah yang dimuliakan Allah, kata Nabi begitu. 1885. Turun ketiga hadis berikutnya di 1888. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Naha ayyatanaffasa fil ina wa yunfakha fih. Nabi melarang ketika minum itu bernapas. Artinya terlalu panjang sampai bernapas gelebuk gitu Pak. Di dalam minum, satu tarikan sambil ngirup dan buang napas di tempat minuman. Wa yunfakhu fih, kata Nabi, aku melarang meniup minuman makanan panas. Larang. Tanya sama dokter. Saya udah tanya ke dokter, Pak. Ternyata nasi yang dimasak di Magicom panas itu dengan nasi yang sudah didinginkan 10 sampai 15 menit, kadar gulanya turun 10 kali lipat. Bahayanya nasi panas itu. Orang dulu sehat-sehat, masaknya pakai kayu bakar, bukan Magicom, bukan pakai strom. Bukan pakai dispenser, pakai setrum. Sehat-sehat orang dulu, walaupun bau-bau asap airnya. Kata Nabi jangan ditiup. Nabi melarang makanan yang panas. Kalau Bapak makan makanan Arab, itu jarang panas, Pak. Bapak dari sini ke BSB belok ke kanan, namanya Dam. Ada rumah makan di sana sebelum puskesmas. Puskesmas apa? Tempat istri Pak Wahid. Damai ya. Ada Lazis itu kan. Yang nasi goreng kambingnya 125.000 itu. Mahal kali. Mending di luar 15.000. Ya. Itu dingin nasinya, Pak. Karena Arab itu gitu makanya. Sunnah ternyata. Kita nih kalau enggak panas, enggak enak, Ustaz. Kalau enggak sayur nih dipanaskan lagi, enggak enak, Ustaz. Rusak lambung. Kata Nabi jangan ditiup, tunggu aja dingin. Masya Allah, 1400 tahun yang lalu. Karena yang kita tiup karbon dioksida, jadi penyakit. Masya Allah. Tanya sama barista-barista pembuat kopi, itu mana yang bagus, yang mendidih atau yang dituangkan kayak kopi Vietnam itu. Kadar pengganggu lambungnya itu lebih berbahaya kopi yang mendidih dicampur pula dengan sendok. Sendok panas masuk kopi gula. Wah, itu secara ilmu kesehatan ya. Dan diteliti. Nabi sudah ajarkan 1400 tahun lalu. Tunggu dingin kata Nabi. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu di Tirmizi 2380. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fasulusun li ta'am, wasulusun li syarab, wasulusun li nafsi. Bagi lambungmu 3.
maka kata dokter kunyahlah 32 kali. Tapi lama kali, 8 selesai kita makan. Ya, supaya dia enak. Ini kadang enggak dikunyah lagi, ditelan, bluk. Cepat kali makan tuh kadang. Kata Nabi, buat lambungmu tuh tenang. Maka Nabi kalau buka puasa air, madu, kurma 3 atau 7, itu pun jarang. 7 itu setelah maghrib biasanya. Kita ini enggak, buka puasa jalan kote 7. Nasi padang pula lagi. Aku kalau enggak makan berat Ustaz enggak bisa aku sholat. Habis makan berat enggak juga dia ke masjid tarawih. Ganggu. Berapa banyak Pak orang yang bermasalah sholat maghribnya ketika buka puasa di luar? Berapa banyak orang yang tidak sholat tarawih Pak, kekenyangan di luar? Berapa banyak orang tidak datang lagi ke masjid untuk sholat isya karena sudah kenyang dengan kopi dan makan di rumah? Karena sholat isya lebih sedikit daripada sholat maghrib. Makanya kata Nabi, kalau ingin nggak orang munafik, lihat isyanya, lihat subuhnya. Sudah. Pola makan yang terganggu, pola tidur yang bermasalah. 4 jam dikosongkan Nabi sebelum tidur. Dan mohon maaf, berhubungan suami istri pun dalam ilmu kesehatan dan fikih berhubungan suami istri, kosongkan lambung 4 jam. Maka hasil yang dihasilkan akan berbeda. Sampai sebegitu Islam mengajarkan. Ini ngantam semua kadang. Jamaah yang dirahmati Allah semua. Apa enggak menjerit di lambungnya? Kemudian apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nanti buka kitab Abu Dawud 3764. Kata Nabi, fajtami'u fi aklikum fi ta'amikum. Fajtami'u fi ta'amikum. Kalau makan, kalau bisa jangan sendirian. Makanan 1 bisa dihabiskan orang 2, makanan 2 bisa dihabiskan orang 3. Sunnah. Nabi tidak mau makan kecuali istrinya datang. Khadijah tidak pernah mau meninggalkan Nabi makan sendirian. Itulah yang menyebabkan Khadijah di 3820 Bukhari mendapatkan salam dari Jibril, karena setiap makanan dihidangkan Khadijah selalu menemani Rasulullah SAW. Aisyah, Nabi sebelum minum suruh Aisyah dulu minum. Maka muncul kan lagunya itu, Nabi minum di bekas bibirmu. Hadis itu. Padahal yang berkah kan tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Begitu cara Nabi mengajarkan. Ada orang sudah makan satu meja, anaknya, istrinya kumpul satu meja, tapi pegang handphone masing-masing. Nah, ada komunikasi. Giliran waitersnya, pelayannya datang, Pak, saya ulangi ya pesanannya, nasi ayam lele 2, ST-nya 3, ada dilihatnya wajah pelayannya itu. Tapi giliran makanannya sudah datang semua, pelayan itu datang, Mbak tolong fotoin Mbak, dia bilang. Cheese, dia bilang, foto makanan. Tadi orang tuh melayan, enggak kau lihat wajahnya. Giliran sudah datang makanan, senyum-senyum, pura-pura ketawa. Nanti buat status family time. Teguran enggak di meja makan? Ngobrol enggak di meja makan? Makanya kata Nabi, makan sambil berbicara itu ternyata sunnah Pak. Tapi hati-hati. Supaya masabatan, kata Nabi, berkumpul, bercerita kalau ada masalah. Ini enggak di rumah kayak gitu. Satu makan di ruang tamu. Apalagi anak zaman sekarang makan di kamar sambil handphone. Masya Allah, kiri. Enggak dikasih handphone nih di meja makan nih. Enggak makan anaknya tuh. Lihat di restoran sekarang Pak. Sedihnya. Terganggu pola makannya. Terganggu kesehatannya. Tanya sama kedokteran. Nauzubillah. Bapak yang beli handphone, ibu yang beli handphone, larang, jangan makan pegang handphone. Handphone kau rebus. Ya, walaupun tidak berani juga direbus kan, mahal juga handphonenya. Ya, itu kontrol daripada rumah. Kata Nabi, makanlah bersama-sama, makanlah saling menegur, saling menyapa, saling berkomunikasi. Kemudian di kitab Muslim nomor hadis 2031, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yalaqaha aw yul'iqaha. Kalau kalian makan, habiskan karena kalian tidak tahu di mana letak berkahnya. Lalu kata Nabi, jangan cepat-cepat cuci tangan. Karena boleh jadi masih ada sisa nasinya, masih ada sisa makanannya, kata Nabi. Yal aqoha, jilat, kata Nabi.
Hadisnya tidak berhenti. Kata Nabi, auyul itoha. Kalau kau tidak mau menjilatnya, suruh istrimu yang jilat tanganmu. Ambil berkahnya. Jadi nanti Pak habis sarapan, adek jilat dek, jilat. Aliran apa pula bang nih? Ustadz tadi bilang kayak gitu, dia bilang. Saking berkahnya. Bukankah ada enzim yang luar biasa di air liur seseorang itu Pak? Ilmu kedokteran Pak dalam risetnya. Ketika bangun subuh, jangan dulu sikat gigi. Minum dulu air putih, kumur-kumur telan. Makanya dalam bulan puasa tidak disarankan untuk bersikat gigi. Walaupun tetelan dia jadi kesehatan Pak. Kan udah sendiri. Lihat kucing. Kucing itu selagi lukanya masih terlihat oleh matanya, masih bisa dijilat oleh lidahnya, cepat sembuh lukanya. Makanya orang dulu kalau luka langsung dicucuk. Begitu Nabi 1400 tahun lalu sudah mengajarkan. Begitu hebatnya kandungan daripada air liur, menjaga kekuatan gigi dan lain sebagainya. Jamaah yang dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka in kuntum iyyahu ta'budun washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Pola makan akan bergantung kepada pola rasa syukur. Pola rasa syukur akan bergantung dengan pola ibadah. Karena makan itu pilihan Pak. Kita tidak harus pilih yang mahal. Karena sekarang di Indonesia Pak, ya, makan di tempat mahal pasti kena pajak. Walaupun dia orang miskin, pasti kena pajak 10%. Kalau dalam Islam kan pajak 2,5%. Itu pun untuk orang kaya yang nisabnya sudah sampai setahun. Yang itu pun sekali setahun. Bukan tiap makan bayar. Sudahlah kita yang makan, bayar parkir pula, bayar pajak pula 10%, bayar pengamen pula lagi. Tapi saya tidak bicara tentang pajak dibelikan sapi kurban Pak ya. Tidak ngomong itu. Udah banyak Ustadz yang bahas. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka makanan dijaga, makanan dikontrol, makanan dipilih-pilih karena akan mengganggu daripada kesehatan. Masduq, sakit kepalanya Nabi. Hammum, demam Nabi. Mabtun, sakit perutnya Nabi. Itu pun juga kena racun. Maka semakin bagus kita menjaga daripada pola makannya, maka akan semakin. Kenapa bulan Ramadan orang beribadah itu lebih hebat? Ke masjidnya lebih kuat. Karena perutnya lebih banyak kosong. Kalau perut kosong, rasa ibadahnya akan walaupun ada hadis yang bilang iza atal asya wal isya falyatasya. Kalau datang waktu isya sementara makanan sudah tersaji, maka makanlah dulu. Ini hadis untuk sholat isya. Kenapa? Karena sholat isya ini sholat yang pernah diakhirkan Nabi, waktunya panjang, sama dengan zuhur. Ini hadis dipakai orang di maghrib untuk buka puasa. Ini buka puasa sudah ada Ustadz, makan dulu baru sholat, dia bilang. Inilah kalau tidak ada sanad belajar. Seenak-enaknya mengeluarkan hadis Nabi SAW. Ada hadis doib, kata Nabi, jangan pernah kau tinggalkan makan malam, karena nanti akan cepat menua. Hadisnya doib. Jalurnya juga, itu pun kata Nabi, walaupun hanya sedikit daripada kurma. Bukan nasi goreng. Ya, sudah bilang kata dokter jangan makan nasi putih, nasi goreng malam diantamnya. Nasi putih Ustaz yang dilarang. Ayo Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin bagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan ditentukan dengan pola makan sesuai dengan yang diperintahkan Nabi. Tangan kanan dalam keadaan duduk, makan yang paling terdekat. Jangan menghina makanan, jangan pernah kalau tidak makan, kalau tidak senang kata Nabi tinggalkan, jangan pernah hina. Ini menjadi asbab baiknya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada kita tutup. Mohon maaf.
maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala ketersinggungan. Kepada Allah saya minta ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga seluruh hajat kita, semoga seluruh niat kita dimudahkan semudah-mudahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wafat dalam keadaan terbaik, dibangkitkan dalam keadaan terbaik bersama orang-orang terbaik, bersama istri, anak, cucu dan keluarga kita, masuk satu surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza dumtu yiban zid fitu qandu daliman wa nahnu darussalam gontor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.